Dengan lambaian tangan Shenmu, cambuk anggur yang tak terhitung jumlahnya melambai, menghancurkan boneka-boneka kosong di dekatnya, dan kemudian mengguncang tubuhnya untuk menghilangkan sedikit kekosongan yang tersisa di tubuhnya. Kesulitan yang tidak bisa kutembus apapun yang terjadi, aku bisa dengan mudah membebaskan diri sekarang. Tidak hanya dia membebaskan diri, tetapi lengan besar itu tampaknya tidak melambai dengan rajin. Dia mengayunkan cambuk tebu perlahan, dan dengan langkah aneh itu, tidak ada boneka kosong yang bisa melangkah lebih jauh. Sangat tenang. Nan Munwo sedikit terkejut, dan ketika dia hendak melihat siapa itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa bagian lengannya yang telah robek sebelumnya tampak hidup kembali, dan orang-orang klan yang telah tercabik-cabik oleh kosong kembali padanya. Tidak hanya ini, tetapi juga hampir semua anggota suku di sepanjang jalan. Mereka semua berkumpul di Vientiane Shenmu, meskipun banyak dari mereka hanya memiliki kesadaran yang lemah. Penemuan ini langsung memicu badai di hati Namino. Tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga memiliki waktu untuk menahan kesadaran dari setan-setan ini. Berapa banyak kesadaran yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan mudah? Nan Munwo tidak lagi terlalu peduli, dan dengan cepat memandangnya seperti hantu yang merampas kendali. Orang ini terlalu akrab. Laksamana Feng. Nan Munwo agak sulit diterapkan. Seberapa kuat kesadaran Feng Tianxing? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, diam-diam Namino merasa kesal. Vientiane Shenmu ini berbeda dengan tubuh fisik biasa. Beberapa tindakan dapat diselesaikan secara tidak sadar di dalam pikiran. Akar penyebab pohon keramat ini tidak bisa dikendalikan sesuka hati. Karena kesadarannya tidak cukup, suatu gerakan tidak dapat dilakukan dengan lancar. Adalah satu hal bagi Feng Tianxing untuk mengendalikannya dengan mudah hari ini. Tetapi jika dia tidak mengetahui pro dan kontra dan mengalihkan perhatiannya, bukankah klannya akan jatuh lagi? Sebelum Nan Munwo selesai memikirkan bahaya yang tersembunyi, Feng Tianxing sudah menoleh sambil tersenyum. Metode keluargamu bagus, menyenangkan. Hati Nan Munwo tenggelam, dan dia dengan cepat melihat keluar. Tetapi gerakan Shenmu masih mulus, dan dia bahkan samar-samar ingin keluar dari kehampaan yang dikelilingi boneka. Ini, Namino segera memberi hormat pada Feng Tian seolah-olah dia telah melihat hantu. Terima kasih, Laksamana Feng, telah mengambil inisiatif. Laksamana masuk untuk pertama kalinya, dan dia mampu mengendalikan setiap gerakan dari pohon keramat ini. Kamu benar-benar dewa, Feng Tianxing tersenyum. Itu tidak sulit. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing merasa apa yang dia katakan agak tidak pantas, jadi dia menambahkan. Ingin belajar? Kemarilah dan biarkan aku mengajarimu. Nan Munwo benar-benar tercengang. Dia telah mempelajari metode keluarga dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sekarang giliran Feng Tianxing untuk mengajarinya. Yang terpenting, ini pertama kalinya bagimu, bukan? Ini memberi saya pengalaman mengajar setan yang telah belajar selama entah berapa tahun. Melihat ekspresi Namino yang seperti neraka, Feng Tianxing melakukan gerakan santai untuk menarik kesadarannya ke sisinya. Lihat. Penyelesaian tindakan ini tidak mengharuskan Anda untuk mengontrol begitu banyak hal. Ketika saya mengambil alih, saya membuat beberapa perubahan pada Shenmu Anda. Lihat di sini, strukturnya benar-benar terhubung. Anda dapat melihat bahwa tangan hanya perlu menjadwalkan cukup. Pembicaraan fasih ini langsung mengejutkan Nan Munwo menjadi makhluk surgawi. Tapi dia tidak tahu bahwa Feng Tianxing dapat mengendalikannya dengan begitu mudah sekarang, berkat tubuh senjata yang digunakan oleh Matt. Dalam arti tertentu, kedua belah pihak memiliki kesamaan. Mencoba menyimpulkan kasus lain dari satu contoh, Feng Tianxing secara langsung melampaui pemahaman Nan Munwo tentang metode Vientiane Shenmu. Setelah beberapa percakapan, Nan Munwo merasa otaknya semakin tidak bisa mengikuti. Tapi melihat ke atas, Feng Tianxing tampak acuh tak acuh saat menghadapi pertempuran di luar. Sambil menjelaskan pada dirinya sendiri, dia bahkan berpikir untuk menyapa klan penasaran di samping. Pada saat ini, Nan Munwo merasa telah bertemu dengan monster yang jarang terlihat selama jutaan tahun. Tidak apa-apa jika Anda memiliki waktu luang. Paling banyak hanya saja kesadaran Feng Tianxing sedikit lebih kuat darinya. Kuncinya adalah ini adalah pertama kalinya dia mengambil alih. Dan tidak apa-apa untuk menguasainya dengan terampil. Dan dia dapat berbicara tentang dia berkali-kali. Masalah yang mengganggunya di masa lalu diselesaikan dengan pernyataan yang meremehkan di depan Feng Tianxing. Dan itu adalah jenis yang tidak bisa dia bantah. Ini hanyalah orang aneh. Dia tampaknya maha tahu dan maha kuasa. Kengerian Namuno tertulis di wajahnya. Seperti anggota klannya yang penuh kejutan. Feng Tianxing mengendalikannya dengan acuh tak acuh untuk sementara waktu, dan kemudian menyerahkan kendali itu kepada Nan Munwo lagi. Itu sudah dibunuh. Aku akan menemukan cara untuk menyimpan kesadaran yang tersisa ini di pohon suci ini untukmu. Aku juga ingin bertemu di masa depan. Ngomong-ngomong, kalau begitu kamu bisa menyerang sesuai situasi. Aku sudah mengatur tenaga untuk kekosongan itu sendiri. Kamu bisa memilih beberapa pasukan kosong yang tersisa dan menangani mereka. Aku akan memberimu hadiah nanti. Semua orang tampil sangat baik hari ini. Saya sangat puas. Sampai jumpa lagi di Daying. Setelah selesai berbicara, kesadaran Feng Tianxing menghilang tanpa jejak,
dan baru pada saat itulah Nan Munuo menyadari bahwa mereka telah mundur dari puncak gunung yang sangat berbahaya, dan di samping mereka, setan yang tak terhitung jumlahnya melepaskan bentuk aslinya, dan datang dari kaki mereka. Lewat. Dibandingkan dengan tubuh kekar mereka, setan-setan ini seperti kucing malam yang berlari melewati kaki mereka. Nan Munuo melihat kembali ke suku-suku itu. Sekarang pilih, apakah akan menyerang atau mundur untuk beristirahat? Bertentangan dengan ekspektasi Namuno, para demon yang hadir memilih untuk terus menyerang. Mereka baru saja melalui pertempuran besar sekarang, tetapi mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, terutama di medan perang yang diatur oleh Feng Tianxing untuk mereka. Menghadapi boneka kosong dengan senjata pembunuh seperti itu hanyalah pembantaian sepihak. Seperti yang dikatakan Feng Tianxing, sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan pujian. Senmu yang besar berdiri lagi, meskipun tidak sefleksibel kendali Feng Tianxing, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat ini, Feng Tianxing masih berada di belakang pasukan, dan di sampingnya berdiri Borui. Keduanya berdiri di udara, menghadap ke medan perang di bawah. Ada hampir 100 setan di belakang mereka. Borui menunjuk ke tubuh kosong yang melarikan diri di bawah. Admiral Feng, menurutku, Fight sudah ada di dalam tas. Apakah kamu ingin menjatuhkannya? Bawahan ini sebenarnya tidak begitu mengerti mengapa Laksamana Feng ingin melepaskannya. Ada 8 dari mereka, dan bawahan ini merasa bahwa mereka perlu mengurangi kekuatan mereka sesegera mungkin agar mereka dapat dikepung dan ditekan di masa depan. Feng Tianxing sudah lama berharap Borui akan memiliki pertanyaan ini, jadi dia menjelaskan dengan enteng. Apa yang kamu katakan juga merupakan pendekatan yang benar, tetapi jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan dapat menghapus semua kekosongan. Aku punya banyak pertimbangan. Pertama-tama, jumlah dari 8 kekosongan ini menentukan berita kita sebelum kita menghapus semuanya. Mereka semua akan diteruskan, dan kekosongan itu bagus dalam penargetan. Aku harus melakukan langkah pamungkas dalam pertempuran terakhir dan terbesar, dan berusaha untuk memusnahkan mereka semua. Meringankan beban pertahanan masa depan. Kedua, di kota utama hari ini, ada terlalu banyak setan yang menunggu untuk melihat pertunjukan bagusku. Saya tidak hanya akan memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran ini, tetapi juga memenangkan pertempuran yang luar biasa dan menentukan, cukup untuk membuat mereka tutup mulut. Terutama kekuatan keluarga itu.